Debat perdana 3 calon presiden telah menggema di Komisi Pemilihan Umum pada Selasa malam 12 Desember 2023. Dari Anies Baswedan nomor urut 1, Prabowo Subianto nomor urut 2, hingga Ganjar Pranowo nomor urut 3 telah menyampaikan ide dan gagasan sebagai gambaran visi masing-masing kala memimpin bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Nah, bagaimana tanggapan masyarakat dari hasil debat perdana yang telah dilakukan tersebut? Apakah sudah menentukan arah pilihan mereka atau tidak? Nonton debat? Nonton. Nonton, kebetulan nonton dan live streamingnya di YouTube sih. Ya, nonton. Sip. Tadi malam cukup menarik ya, soalnya buat generasi muda nih, Gen Z bisa melihat gimana sih pesta demokrasi di Indonesia gitu. Oh, seru. Seru ya? Seru, sangat bagus. Banyak sekali fakta yang disampaikan juga, tapi ada juga yang langsung menyenggol secara personal sih. Ada tanggapan-tanggapan yang memang hal itu tuh udah pernah disampaikan di debat capres yang sebelumnya atau pertemuan-pertemuan sebelumnya sih. Masing-masing pihak kayak mungkin masih kayak seperti ya menahan diri, meskipun saya lihat dari paslon 1 sama paslon 2 tuh udah mulai saling menyerang ya sama satu sama lain. Mungkin saya rasa sih ini kayaknya baru tahap permulaan aja sih. Saya menantikan yang tahap-tahap berikut debat-debat berikutnya aja sih. Bisa. Mungkin mau menentukan belum ya, tapi ini menjadi salah satu bukti bahwa makin tahu tentang kandidat-kandidat capres ke depannya gitu. Masih dengan pilihan yang sama sih, cuman memang sempat pindah, tapi pas udah ngeliat debat semalam terus jadi kayak semakin yakin sih sama gagasan yang disampaikan. Oh, karena saya awalnya sudah ada pilihan sih. Jadi menurut saya sih cuma untuk membuktikan bahwa memang pilihan saya ini memang dia sudah cukup bisa mengatasi serangan-serangan untuk perdebatan dari pihak-pihak paslon yang lainnya gitu. Cukup puas karena cukup transparan, pertanyaan-pertanyaan komprehensif bisa dijawab dan menambah wawasan gitu bagi para pemilih muda tentunya menentukan capres ke depannya gitu. Bagus, masih ada debat yang lain lagi kan berikutnya. Ya 75% oke lah untuk debat capres pertama. Kalau menurut saya sebenarnya kalau dari calon presidennya sendiri yang perlu disampaikan mungkin kayak lebih prepare lagi sih apa yang disampaikan supaya rakyat bisa yakin tentang apa ya sih yang mau dibawa, karena kan mereka bakal menjabat selama beberapa tahun ke depan kan, seperti itu sih. Kalau dari acaranya sendiri sih menurut saya kemarin yang kurang itu dari supporternya sih Mas, itu karena ganggu banget dan sempat juga kita lihat bareng-bareng kan kayak Pak Prabowo merasa terganggu kan dengan adanya suara dari orang-orang gitu. Oh, mungkin sih saya rasa lebih banyak porsinya untuk lebih ini ya, saling bertanya satu sama lain antara paslon ya. Soalnya kalau pertanyaan dari panelis sih saya rasa sebetulnya sih jadinya lebih ke arah coba lebih menegaskan visi dan misinya paslon masing-masing paslon. Itu sebetulnya menurut saya sih sebelum-sebelumnya kita udah pernah lihat nih paslon 1, 2 dan 3 tuh mereka di berbagai event, di berbagai tempat mereka sudah tawarkan visi dan misinya. Jadi menurut saya sih itu sebetulnya udah bisa di cover di situ. Kalau debat saya rasa lebih baik untuk saling melontarkan pertanyaan untuk satu sama lain untuk bisa saling disanggah atau dijawab gitu sih. Anies, soalnya dia bisa kasih jawaban yang komprehensif terhadap semua pertanyaan, kemudian dia bisa berikan data yang konkret dan juga bisa istilahnya memberikan jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan yang ada gitu. Pak Ganjar.
sejauh ini masih Pak Anies sih dengan gagasan dia yang semalam gitu. Ya, yang rambutnya putih aja lah. Ya.